Yang ketiga, cross posting rating. Maksudnya bagaimana? Nah, jika teman-teman sudah ada penjualan di Tokopedia atau di marketplace lain, silahkan di cross posting aja ratingnya, ditanam gitu ya, ditanam, dan ini nggak termasuk fake order. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Mubarak di channel kecil tapi mudah-mudahan manfaatnya besar. Oke, teman-teman, mohon maaf nih baru bisa posting video lagi karena memang 2 minggu kemarin saya dikaruniai sebuah penyakit yaitu batuk ya. Jadi kalau batuk emang nggak bisa banget untuk aktivitas seperti ini. Tapi mudah-mudahan meskipun agak telat dikit tidak mengurangi manfaat dari video yang saya share ini. Nah, teman-teman, di video kedua ini insya Allah saya akan menyajikan sebuah materi yang tentunya sangat menunjang dari video sebelumnya. Namun bagi teman-teman yang belum pernah nonton video yang pertama, video yang kedua ini tidak akan pernah nyambung. Maka dari itu silakan tonton dulu video yang pertama. Nah, silakan cek di kolom deskripsi, di sana ada link, silakan diklik aja. Nanti langsung bisa nonton video pertama. Setelah nonton video pertama, baru nonton video kedua ini, baru kita akan nyambung dan insya Allah akan ada hasil yang lebih baik. Oke, langsung aja kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan ini sangat membantu. Baik kawan-kawan, setelah dalam video pertama kita membahas mengenai prinsip umum jualan, lalu kita bahas mengenai riset produk, temukan supplier, buka toko, dan bahas profit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas traffic ya. Traffic ini adalah sebuah komponen dari hal-hal sebelumnya supaya toko kita betul-betul ramai pengunjung. Minimalnya meskipun tidak ramai, ada penjualan setiap bulannya, setiap minggu, bahkan setiap harinya. Oke, teman-teman, buat kamu yang belum menyimak mengenai materi-materi yang sudah saya sebutkan ini tentang riset produk, temukan supplier, buka toko, dan profit, sesuai dengan arahan saya, boleh ditonton dulu video sebelumnya, linknya ada di deskripsi, silahkan diklik. Nah, nanti baru kita ke traffic, dan jika teman-teman sudah nonton baru kita akan bahas traffic ya. Namun buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya dan akan membahas traffic ini, sepertinya akan ada miskomunikasi antara kita. Maka dari itu silahkan disimak dulu video sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Anggap aja kamu udah menyimak video sebelumnya dan sekarang kita mulai membahas mengenai traffic. Oke, jadi traffic itu adalah pengunjung ya, kunjungan ke toko online kita, kunjungan ke fanpage kita, atau kunjungan ke landing page kita kalau kita berjualan di fanpage dan landing page. Tapi karena ini adalah toko online di marketplace yang dibahas si Orange, sekarang Shopee, maka traffic yang akan kita bahas adalah traffic ke Shopee. Nah, dalam traffic ini ada dua hal yang harus diketahui oleh kita ya. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah yang pertama mengenai sifatnya, yang kedua mengenai jenis-jenis traffic itu sendiri. Nah, berkenaan dengan sifat, nah kita harus tahu dulu sifat traffic itu bagaimana. Nah, jika kita sudah tahu sifat dan jenis traffic, maka kita tidak akan kaget mengenai traffic yang ada yang akan kita datangkan nanti. Jadi untuk sifat traffic ya, kita harus sepakati bersama bahwa sifat traffic itu adalah harga mati. Jadi kenapa harga mati? Karena no traffic no sales ya. Tidak ada traffic maka tidak akan ada penjualan. Jika tidak ada pengunjung maka
tidak akan ada penjualan ke toko kita. Nah, sedangkan di Shopee atau di marketplace lain, pengunjung yang datang ke toko kita itu rata-rata adalah pengunjung yang sudah panas. Artinya mereka yang sudah terbiasa belanja dan sudah siap belanja di toko kita, karena yang mereka cari adalah produk yang sama jenisnya dengan jenis produk yang ada di toko kita. Begitu ya kalau di marketplace. Beda lagi dengan traffic di landing page atau di FBX yang lainnya. Yang selanjutnya, selain sifat, yang harus diketahui adalah mengenai jenis-jenis traffic itu sendiri. Baik teman-teman, ini mudah-mudahan tidak salah, jenis traffic ini ada dua ya, ada organic traffic dan ada paid traffic atau pengunjung berbayar. Jadi traffic ini ada pengunjung yang organik, yang gratisan, ada juga pengunjung yang dibayar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya pengunjung ini gratis datang ke toko kita, dan bagaimana pengunjung ini bisa datang ke toko kita meskipun mereka dibayar. Nah, sebelum kita membahas mengenai paid traffic ya, atau pengunjung yang berbayar, kita akan bahas dulu organic traffic, karena masing-masing dari salah satu ini ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu perlu untuk diketahui dulu. Oke, yang pertama organic traffic ya. Kita harus tahu dulu mengenai sifat dan cara sifat organic traffic dan cara mendapatkan organic traffic, sifat pengunjung gratisan dan sifat dan cara mendapatkan pengunjung dengan gratis. Yang pertama, sifat dari organic traffic adalah pertama, ini tidak cepat ya. Kita bisa saja mendatangkan traffic atau pengunjung ke toko online kita dengan konsisten, tetapi tidak akan cepat ya, alias harus bersabar. Nah, selanjutnya kita juga harus konsisten dan ini tidak ada resiko apapun. Nah, di sini tidak akan cepat. Apa yang tidak akan cepat? Prosesnya. Maka kita harus sabar, lalu harus konsisten. Pertanyaannya, apa yang harus kita konsistenkan? Oke, nah sekarang berarti harus tahu nih caranya seperti apa. Konsisten tuh konsisten apa? Maka caranya harus kita bahas. Nah, di sini caranya yang pertama harus rajin posting produk ya. Rajin posting produk. Jadi minimal sehari ada 5 sampai 10 produk. Nah, jadi ini harus rajin dan harus konsisten. Tidak boleh tidak, harus dijadwalkan sehari minimal posting 5 produk ya. Buat apa Om? Posting aja, nanti juga tahu sendiri ya hasilnya seperti apa. Nah, yang kedua itu supaya ada traffic ke toko online kita, ke toko di Shopee kita tanpa ada modal, maka kita harus share ke media sosial, baik itu ke akun pribadi maupun ke grup-grup yang ada di Facebook. Tetapi saya sarankan ke teman-teman, silakan share ke media sosial dengan cara seperti ini. Yang pertama kita bikin kolam dulu ya. Yang pertama kita bikin kolam dulu. Nah, di kolam membuat sebuah grup gitu kan. Nah, jadi di dalam grup itu baru nanti kita akan share beberapa hal ya, sharing dulu, selling kemudian ya. Nah, contohnya kita membuat grup ya, grup Facebook tentang parenting ya, atau tentang dunia keluarga. Nah, dalam grup ini kita berbagi bagaimana tips keluarga sehat itu kan.
Jadi kita dalam membuat grup ini, contoh ya, dunia keluarga nama grupnya. Nah, dalam grup ini kita selalu sharing mengenai tips keluarga sehat ya, contohnya, atau tips keluarga bahagia, cara membuat mainan tradisional, cara membuat anak lahap makan, dan lain-lain. Nah, ini disajikan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan, dan ini sifatnya harus konsisten setiap hari ya. Nanti akan banyak like, comment, share, dan akan banyak gabung ke grup ini. Dan kita sebagai admin, sebagai pemilik grup ini, jika sudah dirasakan cukup untuk sharing-sharingnya, sesekali kita akan jualan. Nah, jualannya itu nanti kita masukkan ke WA atau Japri ya. Nah, setelah itu baru kita arahkan ke toko online Shopee kita, gitu kan. Jadi contoh misal kita jualan buku pendidikan, nah, anak usia dini. Nah, misalkan kita menjual buku pendidikan anak usia dini ini. Nah, nanti misal kita dapat harga dasar 20.000, kita jual 80.000 atau 79.000. Nah, nanti kita kasih tahu ke calon customer kita, jika pembelian hari ini maka dari harga asli 79.000 cukup bayar 59.000 aja gitu, dan plus ongkir gratis untuk Jabodetabek. Tapi khusus pembelian di marketplace gitu kan, di akun Shopee kami. Nah, baru di situ akan terjadi penjualan pertama ya, dan itu sifatnya adalah gratis. Itu contoh sederhana ya, contoh sederhana. Oke, selanjutnya kalau kita sudah share ke media sosial, bikin kolam dan grup, nah selanjutnya kita harus menaikkan produk berkala. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini kurang lebih. Oke, contohnya begini, silahkan buka Shopee-nya. Nah, contoh kita dapat nih produknya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah dapat 5. Kita naikkan ya, iklankan produk. Jadi dengan fitur ini setiap 4 jam sekali kita akan menaikkan produk secara gratis. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, nah, kita harus rajin riset produk lagi ya. Riset produk lagi, lalu bikin ember baru. Maksudnya apa? Jadi harus rajin riset produk lagi. Riset produknya seperti apa? Yang paling mudah riset produk seperti di video pertama ya. Di video pertama, lalu bikin ember lagi, bikin toko baru ya, bikin toko baru, lalu lakukan lagi hal-hal yang saya instruksikan di video pertama. Oke,
Saya rasa cukup untuk cara organic traffic ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai paid traffic ya. Paid traffic atau pengunjung berbayar, dan ini biasanya yang dipakai oleh orang-orang yang udah biasa bermain di marketplace ya. Maksudnya orang-orang yang gimana? Orang-orang yang punya kekuatan modal dan mereka punya kekuatan mental yang cukup ya. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan paid traffic, saya sarankan teman-teman simak penjelasan saya dengan sebaik-baiknya, karena kalau nggak disimak nanti akan sedikit ribet ya. Oke, paid traffic atau pengunjung berbayar, hal-hal yang harus diketahui ada dua ya. Seperti kita membahas mengenai organic traffic tadi, ada sifat, ada juga cara. Di sini juga sama. Oke, sifatnya adalah yang pertama ini relatif cepat ya. Jadi relatif cepat. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Jika di hari ini kita mau mendatangkan 500 pengunjung ke toko kita, maka jawabannya bisa langsung begitu. Beda halnya dengan yang organic traffic. Kalau paid traffic bisa langsung ya, jadi relatif cepat. Hari ini mau berapa pengunjung boleh begitu, dan ini kita nggak perlu jago konten. Maksudnya ya nggak perlu bikin kolam juga begitu kan, nggak perlu bikin kolam seperti di organic traffic tadi. Nah, selanjutnya ini perlu modal juga dan ada resiko. Oke, everything ya, setiap segala sesuatu ada resikonya ya. Nah, resikonya ya resiko gagal pasti ada. Maka dari itu silahkan pikir-pikir lagi dan atur lagi sehingga matang supaya resikonya minim ya. Nah, teman-teman, jika keempat sifat ini sudah diketahui dan kita sudah meyakini bahwa sifat ini ada dalam paid traffic, maka kita langsung aja ke bagaimana yang menawar toko kita mau dibeli. Nah, pertanyaannya, akan kita jual berapakah toko kita gitu. Biasanya jika kita mengeluarkan modal untuk usaha, BEP-nya atau break even point alias balik modalnya, balik modal adalah 3 bulan. Nah, maka jika ini sudah 40 juta per bulan, tinggal dikali 3, 4 kali 3 12 ya, 120 juta. Nah, jadi jika kita punya toko omsetnya 40 juta per bulan, maka kurang lebih atau diambil aja untungnya ya, 40 juta untungnya 30%, contoh 4 kali 3 12. Nah, udah 12 juta ya, 12 juta per bulan. Nah, jika 12 juta per bulan, maka tinggal 12 kali 3 36 juta. Nah,
harga jual dari toko kita adalah 36 juta. Nah, maka teman-teman jika mau membuat pengunjung berbayar atau mengundang paid traffic ke toko kita, ini kita harus siapkan dulu uang puluhan juta ya, karena kita berpikirnya ke toko kita jika sudah besar omsetnya atau profitnya. Nah, tapi sebetulnya kita tidak akan mengeluarkan besar-besar dulu uangnya ya. Cukup puluhan ribu atau ratusan ribu per hari untuk mendatangkan banyak pengunjung untuk mendapatkan sales sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kita mengeluarkan uang adalah untuk investasi untuk membesarkan toko kita, sehingga jika toko kita sudah besar, sudah menghasilkan banyak uang, tidak akan pernah kita jual. Kenapa? Karena nilainya terlalu tinggi ya, alias selalu mendatangkan uang gitu. Nah, yang kedua, cara untuk mendapatkan paid traffic adalah siapkan budgeting. Nah, budgetingnya berapa? Oke, nanti akan saya ilustrasikan sehingga teman-teman bisa membaca keadaan masing-masing dan bisa mempersiapkan sebesar apakah budget yang harus dikeluarkan oleh masing-masing orang ya, oleh masing-masing dari teman-teman. Nah, di sini adalah cara yang saya lakukan. Jika ada cara lain di luar, silahkan pakai, dan saya tidak mengklaim ini cara benar ya, tidak mengklaim cara saya paling benar, enggak, tetapi minimalnya dengan cara ini saya sudah buktikan bahwa cara ini adalah berjalan ya, cara ini menghasilkan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ads atau iklan. Nah, kita akan membahas iklan di marketplace Shopee, dan ini sepertinya hal-hal yang paling ditunggu-tunggu ya oleh sebagian banyak orang. Nah, bagaimana caranya? Ada 5 hal nih ya. Ini harus persiapan dulu. Sebelum iklan harus ada persiapan ya. Yang kedua ada manual bidding. Yang ketiga riset keyword ya, keyword atau kata kunci. Yang keempat tengokin. Yang kelima setelah iklan ngapain. Oke, yang pertama untuk ads iklan ini sebelum iklan, nah harus dipastikan dulu nih sebelum iklan. Yang pertama 4 produk yang sama harus sudah disiapkan. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video pertama dengan baik dan benar, 4 produk ini pasti difahami, dimengerti ya. Nah, 4 produk yang sama maksudnya gimana? Nah, 4 produk yang sama ini sama-sama produknya tapi judul beda, sama produknya tapi fotonya beda, sama produknya intisari deskripsi sama, dan harganya pun sama. Nah, yang kedua untuk setiap iklan ya, supaya ada penjualan cepat biasanya ada rating terlebih dahulu ya. Nah, dalam rating ini ada beli rating ya. Kita bahas dari bawah dulu, ada beli rating. Jadi teman-teman beli rating dulu. Rating itu seperti apa sih? Oke, seperti ini. Bintang-bintang seperti ini adalah rating. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada tulisan iklan dan kita mau ada rating di sini. Nah, karena kita bahasnya dari pemula, jadi bagaimana caranya mendapatkan rating ini? Kita kembali ke awal tadi. Nah, ke awal yang tadi di sini kita jualan buku pendidikan anak usia dini. Kita dapat harga dasar 20.000. Nah, setelah ada penjualan pertama, nanti dikontak lagi orangnya. Bun, gimana? Udah diterima barangnya? Udah, Bun. Bisa tolong nggak kasih rating 5 tuh, biar toko kita tambah lancar gitu. Nah, nanti kalau misalkan dia mau ngasih ya syukur, berarti kita dapat rating langsung. Nah, baru bisa diiklankan produknya. Nah, tapi jika si bunda itu nggak ada respon, boleh kita lakukan ulang, jual lagi ke bunda yang lain, atau follow up si bunda ini supaya ngasih rating dengan kita kasih pulsa 5.000 misalkan. Bun, tolong dong kasih rating 5 supaya kita makin semangat jualannya gitu kan. Nanti sebagai tanda terima kasih kita kasih pulsa deh 5.000 atau 10.000. Nggak apa-apa, itu beli rating ya. Itu di awal itu nggak apa-apa, itu supaya iklan kita
lebih enak ya dilihatnya. Beda halnya kalau misalkan iklan tapi nggak ada bintangnya gitu, atau bintangnya nggak 5, ini kan nggak bagus kelihatannya gitu. Nah seperti ini nih, produknya baru tapi nggak ada rating. Nah minimalnya nanti 1 terjual dan ratingnya 5. Nanti akan nambah lagi jadi 3 terjual rating 5, 8 terjual rating 5 gitu ya. Nah ujung-ujungnya ya mudah-mudahan gitu kan, dengan seperti ini 25.000 terjual dan ratingnya 5, mantap ini ya. Oke, nah bagaimana selanjutnya? Nah selanjutnya kita screenshot. Nah kalau misalkan kita sudah punya, contoh di Tokopedia kita punya supplier ya, contoh supplier gamis. Supplier gamis ini, nah ini ya, contoh ini harganya cuman 58.000 ya, 500. Nah kita jual berapa terserah. Nah ini lihat terjualnya sudah 13.000, tapi bukan itu yang kita incar ya. Yang kita incar sekarang adalah ulasan. Oke, ulasannya sudah 2,9.000. Kita klik yang bintang 5 ya. Kita klik yang bintang 5-nya aja. Nah, oke, atau kita cari foto-fotonya dengan foto. Oke, nah ini bisa dibuka via HP ya. Kalau via HP ini lebih bagus ya. Nah nanti silahkan di screenshot ya, di screenshot, lalu kita bikin postingan di Shopee untuk slide atau untuk foto kedua, ketiga, keempat. Nah di deskripsinya kita tuliskan agar lebih meyakinkan Anda belanja di toko kami, silahkan geser fotonya. Di sana ada banyak testimoni produk kami di toko sebelah. Nah gitu, saya melakukan ini di awal dan alhamdulillah ya bagus. Oke, yang kedua adalah screenshot. Yang ketiga cross posting rating. Maksudnya bagaimana? Nah jika teman-teman sudah ada penjualan di Tokopedia atau di marketplace lain, silahkan di cross posting aja ratingnya, ditanam gitu ya, ditanam. Dan ini nggak termasuk fake order menurut saya, tapi kadang-kadang ini juga jadi hilafiah ya. Ada banyak pendapat, ada yang bilang fake order, ada juga yang enggak. Tapi sebetulnya ini enggak fake order, cuman memindahkan bintang aja. Nah caranya adalah silahkan gandakan akun Shopee-nya, atau kalau lebih bagus sih ada dua akun, ada 2 HP ya, karena kadang-kadang untuk satu HP itu masih kedetek. Kalau udah kedetek dan melakukan pembelian di satu HP, itu biasanya suka langsung permanen ya, banned ya, pembatasan permanen. Nah caranya adalah dengan nih, saya kasih gambaran. Jadi contohnya begini. Jadi kita contohnya punya 2 HP ya. HP yang pertama ini akun A, HP yang kedua akun B. Nah misal ada yang beli jenisnya jenis transfer, atau misalkan yang belinya di Tokopedia. Ini dengan catatan kurirnya adalah kurir yang reguler ya, bukan kurir JNT otomatis, bukan juga JNE plus list ya. Nah jadi misalkan ini toko A dan toko B. Nah maka caranya adalah akun B ini belanja ke toko A, toko kita ya, ini masing-masing punya kita. Nah belanja ke sini dengan
spek yang sama, nanti alamatnya alamat ke yang sudah transfer atau alamat yang belanja ke Tokopedia ya. Nanti si A tinggal input resi aja ya, input resi, nanti pesanan akan dikirim ke sini ya, pesanan akan dikirim ke sini, lalu kita akan mendapatkan uang kita ya. Jadi uang kita nanti ditransfer ke sini, cairnya di sini. Nanti lalu kita ambil lagi uangnya ke bank kita, gitu kan. Jadi uangnya tetap aja ada, hanya nanti akan memasukkan rating. Nah, setelah pesan sampai ya, pesanan nyampe ke si yang transfer tadi atau ke yang di Topet itu, lalu kita klik penerimaan, lalu kita kasih ulasan bintang 5 gitu. Jadi di Topet ada orderan ya, contoh atas nama Adi ya, misalkan Adi yang belanja di Tokopedia atau namanya Adi yang transfer. Nah, kita bikin transaksi baru di Shopee kita supaya kita dapat ratingnya gitu. Tapi kita yang membuat ratingnya itu sendiri ya, dan itu hanya memindahkan rating dengan cara yang wajar ya. Oke, itu untuk cross posting rating. Nah, selanjutnya setelah kita membahas rating ini, beli rating, screenshot dan cross posting rating, silakan pakai mana yang paling masuk akal menurut teman-teman, dan jangan sampai melakukan fake order ya, karena itu saya tidak merekomendasikan. Nah, selanjutnya kalau sebelum iklan ini sudah kita kuasai betul-betul, maka mulai kita akan membahas manual bidding ya. Manual bidding. Jadi manual bidding itu ya, kita bikin kesepakatan aja. Bidding di sini adalah harga untuk setiap klik ya, harga untuk setiap klik iklan. Jadi contohnya misal profit satu produk ya yang kita jual adalah 100.000, lalu manual bidnya misalkan 500 perak. Nah, ini sangat murah. Nah, kalau misalkan saya dulu ketika main FBX biasanya untuk ini harga lead ya, harga lead, taruhlah ini harga leadnya. Nah, maksimal ini harga bid itu 15% ya dari harga profit ya. Kalau dari 100.000, 15%-nya adalah 15.000. Jadi paling mahal adalah 15.000. Dan ini kalau 500 perak sangat murah. Nah, maka kita harus betul-betul jeli mengenai manual bid ini. Nah, nanti kita akan langsung praktek aja supaya nggak ribet juga. Lalu reset keyword ya, kata kunci ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coba aja ke tempat iklan. Nah, di sini kita akan mencoba membuat manual bid dan reset keyword ya, atau kata kunci ya. Masuk ke seller shopping, lalu klik iklan baru ya, iklan kata kunci baru. Nah, di sini silahkan tentukan dulu produknya yang mana yang mau diiklankan. Contoh saya mau klik ini, lalu konfirmasi. Nah, di sini untuk modal, untuk modal silahkan mau tanpa batas atau tentukan modal. Kalau saya biasanya menggunakan tentukan modal dan modal harian. Misal modal harian 50.000. Nah, kalau teman-teman modalnya kurang, silahkan mulai dari 20.000 aja dulu per hari. Tapi dengan konsekuensi promosi ini akan mendukung maksimal 69 klik. Jadi
lebih banyak budget, jumlah klik juga banyak ya, begitu. Jadi kalau ini sudah matang, nanti materinya teman-teman bisa lakukan akselerasi ya masing-masing. Contoh ini 20.000, ya saya misalkan contoh 50.000 ya. Nah, modal hariannya 50.000. Nah, tapi kalau ini biasanya saya tanpa batas waktu. Oke. Nah, selanjutnya silahkan tambah rekomendasi. Meskipun volume pencariannya agak tinggi, nggak apa-apa, kita tambah aja. Oke, selanjutnya gamis, misal gamis Tasik Malaya, karena suka ada aja gitu kan pencarinya. Tapi ini volume pencariannya kecil, kita ganti lagi. Gamis 1 set, boleh coba. Nah, ini ada 3277. Oke, tambah. Kita cari lagi. Nah, untuk membuat kata pencarian, teman-teman boleh menggunakan ini contoh, ini kan gamis ya. Nah, kita buka Google aja, sinonim gamis. Sinonimnya katanya baju kemeja. Coba daster, kata tidak ditemukan. Gamis, coba. Nah, berarti baju ya. Coba kita ke baju gamis. Mana yang bagus, berarti itu yang winning ya. Kalau sudah dapat yang winning, maka yang nggak bagusnya tinggal di kill aja ya. Nah, ini kalau saya yang lebih bagusnya, lebih irit ke biaya itu pencocokan spesifik. Jadi pencocokan spesifik ini kalau ada orang klik gamis 2019, ya udah munculnya iklan kita gitu kan, gitu. Tapi kalau pencocokan luas, orang klik apapun yang berhubungan dengan gamis pasti akan muncul. Nah, dan ini harganya murah-murah banget. Oke, konfirmasi dan tambahkan kata pencarian. Klik aja ya. Klik. Nah, setelah itu tinggal aktifkan iklan. Nah, setelah itu silahkan tengokin ya. Apa maksudnya tengokin? Nah, tengokin secara berkala, lalu
up bid ya. Jadi maksud up bid ini silahkan naikkan bidnya ya, naikkan bidnya atau turunkan bidnya sesuai dengan harga rekomendasi ya. Jadi kalau misalkan harga rekomendasinya ini contoh contoh yang ini, kita harus cek secara berkala ya. Nah ini baru aja tadi dirubah, ini sudah beda lagi. Ini harus dirubah secara berkala supaya apa? Supaya produk kita naik paling atas ya. Karena kita di sini bermain dengan kompetitor lain. Itu. Ada juga yang merekomendasikan 180 aja atau 100 aja, yaitu terserah rezeki masing-masing ya. Tapi yang saya gunakan selalu diupdate ya, karena kompetitor kita juga update. Nah, di sini kalau misalkan kita harga pasangnya 479 dan di sini 640, ya kita juga harus ngikut ya, harus ngikut ke 640. Supaya apa? Supaya kata kunci kita di sini cocok dengan pencarian dari customer. Ini besok bisa jadi turun lagi, bisa jadi naik lagi, dan ini semuanya harus diupdate ya. Oke, selanjutnya selang iklan ngapain? Selang iklan, nah selang iklan itu kalau ada order dan kalau sepi order, bagaimana caranya? Nah, caranya akan dibahas di video selanjutnya. Karena video ini terlalu kepanjangan, maka yang dua ini akan dibahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Silakan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan pemberitahuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.